dinyatakan dalam video YouTube itu ya, oleh si Profesor Dr. Mahmud Anbar. Dia guru besar tafsir Al-Quran Universitas Islam Gaza. Dan dia ini adalah kawannya Bakhtiar Nasir. Mereka sama-sama lulusan dari Universitas Madinah Al-Munawwarah. Ya. Nah, penekanan dari si Profesor Dr. Mahmud Anbar, dia bilang seputar sangat pentingnya sholat fajar atau subuh, sholat subuh. Dia bilang di situ setiap sholat subuh itu disaksikan 1000 malaikat. Jadi dibawa ke politik agama nih Pak. Sebagai sholatnya para mujahid dan syuhada. Mereka adalah tentara Allah yang kelak mampu membebaskan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa kan di Israel sana. Digiring politiknya agama untuk mempengaruhi umat muslim Indonesia ini. Ya, dan dia menyebut Bakhtiar Nasir ini adalah salah satu faktor bangkitnya umat Islam Indonesia menuju kemenangan dalam pembebasan Palestina. Ya. Nah, sholat fajar subuh ini sendiri diyakini dapat menggetarkan musuh-musuh Islam. Nah, si Mahmud Anbar juga mengutip ya apa yang disampaikan oleh Golda Meir 50 tahun lalu sebagai Perdana Menteri Israel. Apabila umat Islam telah sholat subuh berjamaah di masjid jumlahnya sebanyak sholat Jumat, maka Israel akan hancur lebur dan lenyap. Nah ini kita yang diam-diam aja ngomongin Pancasila ini. Pancasila udah nggak dianggap sama mereka, ya kan? Nah ini yang kita harus sadarin. Yang pasti ini siapa sih Bakhtiar Nasir ini? Dia nih Sekjen MIUMI. Dia Ketua Alumni Saudi Arabia se-Indonesia. Dia pengurus pusat MUI. Dia Ketua Departemen Fatwa Forum Kajian Kedokteran Islam Indonesia. Pak Teddy disimpan dulu sebagian, kasih waktu dulu. Ini Beta Maluku kasihan. Oke, ya. Silakan Beta. Shalom, shalom. Shalom. Ya kembali nih ke judul ya. Shalom Pak Gajah Mada. Ya kita nih nggak fokus semua dulu, nih yang Pak merasa Ponto. nasionalis. Oh shalom Pak Ponto. Lanjut. Iya. Ya kita sebagai yang merasa nasionalis. Bagaimana? Ini Pak Tobing lagi nonton. Ini nanti. Oh iya. Pak Tobing udah buka kamera tuh. Ada Pak Ponto, ada Pak Tobing, Pak Santai, Amir. Semualah orang-orang hebat ini. Tapi kita nggak fokus nih Pak. Ini politik agama kita udah mau apa ini? Ini kan persoalan dasarnya karena agama ini. Betul. Semuanya karena agama. Untuk mencapai kekuasaan merubah dasar negara menjadi negara agama. Ini kan udah nyata. Ya kan tindakan hukum kepada HTI hanya dibubarkan, tapi pentolannya dibiarkan bebas kan, tidak ditangkap. Mewabah udah semuanya. Bahkan Jokowi pun saya udah yakin kok. Waktu saat dia bersuara mengutuk Israel itu artinya dia udah bagian dari itu, Pak. Nah ini beberapa hari lalu saya nonton ya. Dan saya ulang lagi tadi pagi di YouTube channel Pemuda Muslim. Itu ada tokoh profesor doktor dari Palestina, namanya Mahmud Anbar. Ini sudah 6 tahun itu diposting di YouTube itu. Artinya dan penontonnya sudah 6 juta. Bayangkan mereka sudah terkontaminasi dengan pemikiran anti Israel mendukung Palestina itu. Setiap gerakan tuh ada benang merahnya ini semua. Ya. Nah ini saya ringkas ya apa yang dinyatakan dalam video YouTube itu ya oleh si Profesor Dr. Mahmud Anbar. Dia guru besar tafsir Al-Quran Universitas Islam Gaza. Dan dia ini adalah kawannya Bakhtiar Nasir. Mereka sama-sama lulusan dari Universitas Madinah Al-Munawwarah. Ya. Nah, penekanan dari si Profesor Dr. Mahmud Anbar, dia bilang, seputar sangat pentingnya sholat fajar atau subuh, sholat subuh.
Dia bilang di situ, setiap sholat subuh itu disaksikan 1.000 malaikat. Jadi dibawa ke politik agama nih Pak. Sebagai sholatnya para mujahid dan syuhada. Mereka adalah tentara Allah yang kelak mampu membebaskan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa kan di Israel sana. Digiring politiknya agama untuk mempengaruhi umat muslim Indonesia ini. Ya. Dan dia menyebut Bakhtir Nasir ini adalah salah satu faktor bangkitnya umat Islam Indonesia menuju kemenangan dalam pembebasan Palestina. Ya. Nah, sholat fajar subuh ini sendiri diyakini dapat menggetarkan musuh-musuh Islam. Nah, si Mahmud Anwar juga mengutip ya apa yang disampaikan oleh Golda Meir 50 tahun lalu sebagai Perdana Menteri Israel. Apabila umat Islam telah sholat subuh berjamaah di masjid, jumlahnya sebanyak sholat Jumat, maka Israel akan hancur lebur dan lenyap. Ini propaganda udah nih. Ya. Dan dia juga di dalam video itu dia bilang, hatinya tuh sejuk dan tentram saat menyaksikan Ridwan Kamil di Bandung melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Sedang membangkitkan semangat dan tekad mereka sebagai fenomena luar biasa menuju pembebasan Masjid Al-Aqsa. Loh, apa hubungannya sama Indonesia? Tapi semangat ini ditularkan bukan untuk Al-Aqsa aja, untuk menghancurkan Indonesia. Bayangkan kalau semua dimotivasi untuk sholat subuh. Sementara yang nasionalis, terlepas agamanya apa, lagi tidurnya tahu di Brangus, apa ngancur tuh Indonesia? Ini yang kita terkecoh semua dengan politik ini. Semua udah mengarahnya ke sana. Step by stepnya udah pasti nih. Ini kalau sampai udah Anies kalah menang pun tetap mereka ada kekuatan. Bisa mempengaruhi semua. Ya. Nah ini kita yang diam-diam aja ngomongin Pancasila ini. Pancasila udah nggak dianggap sama mereka. Ya kan? Nah ini yang kita harus sadarin. Yang pasti ini siapa sih Bakhtiar Nasir ini? Dia nih Sekjen MIUMI. Dia ketua alumni Saudi Arabia se-Indonesia. Dia pengurus pusat MUI. Dia ketua Departemen Fatwa Forum Kajian Kedokteran Islam Indonesia. Ini juga yang mempengaruhi kenapa Dr. Tirawan dipecat. Karena si ID-nya ini ada pengaruhnya semua nih Pak. Dia juga ketua GNPF MUI. Dia ketua alumni Madinah Islamic University se-Indonesia. Mereka udah mewabah, jaringannya udah kuat. Nah kita sebagai nasionalis, apapun agama kita, kalau mau lihat Indonesia ini eksis, harus lawan. Nggak bisa, ini Indonesia bukan negara agama. Harus pisahkan agama dari politik negara. Gimana caranya kita ngomong gini-gini aja udah, ya besok juga lupa apa yang kita omongin. Mungkin begitu tuh Pak Pontoh, Pak Tobing, Pak Santermer. Mohon izin Pak Kuat ngomong sedikit, boleh Pak Kuat? Ini Pak Kuat. Oh, yang punya acara silakan. Terima kasih Pak Kuat. Jadi mempertajam pengamatan yang sudah dilakukan oleh Bung Beta dan untuk menentukan langkah kita ke depan Galarua ini, jangan di dalam Galarua itu kita saling itu ada perbedaan dikit dibesar-besarin gitu, di blow up. Itu adalah sifat kenegarawanan yang kerdil gitu ya. Jadi begini, saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Bung Beta. Kita lupa sejarah. Mereka ini gerakannya ini Pak yang namanya transnasional. Dimulai dari gerakan Wahabi pada tahun 1800-an. Disusul dengan Ikhwanul Muslimin 1950-an di Mesir. Nah, Ikhwanul Muslimin ini adalah para intelektual. Arab Saudi dengan Wahabinya bergelimang dengan dana. Ikhwanul Muslimin di Mesir diburu dan dipenjarakan oleh Presiden Gamal Abdel Nasser itu apa? Mereka ini Pak berpendidikan tinggi, tetapi Wahabi di Arab Saudi ini berpendidikan rendah. Jadi ambisi daripada Arab Saudi adalah mengekspor gerakan Wahabi. Maka dirangkullah itu Ikhwanul Muslimin. Mereka ini apa yang bergerak kemana-mana ke seluruh dunia karena Wahabi ini harus mengglobal. Dan mereka ini berubah rupa.
Apa itu Ikhwanul Muslimin? Adalah mengadopsi fasisme daripada Mussolini, Italia Mussolini, dan cara kerja komunis. Jadi jangan heran Pak Beta Maluku, Bung Beta, memang Indonesia adalah ladang empuk sasaran daripada pengglobalan Wahabi. Jadi kita juga patut mencurigai gerakan ataupun sikap Pangeran MBS yang mengatakan Wahabi, Puritan Wahabi lama sudah ditinggalkan menjadi Wahabi baru. Ya, latar belakangnya itu kan kita masalah ekonomi. Mereka mengekspor itu. Jadi adalah pembenaran kalau misalnya para Wahabis dari Arab Saudi itu masuk ke Indonesia. Karena alasannya merasa nyaman, tetapi sesungguhnya adalah menjadikan Indonesia ini menjadi area mereka untuk menyebarkan nasionalis sakit Indonesia. banget sih this morning. Ini tolong dulu di mute dulu. Nah, jadi kita di Indonesia ini Pak Galarua, saya paham, saya yakin Pak Ponto sudah pasti tahu ini. Galarua mengetahui secara secuil. Ya, secuil. Ini yang membuat kita Galarua ini gemas dan harus siap terus bergerak kapanpun dan dimanapun dengan ada entry point sekecil apapun. Contoh melalui diskriminasi dan persekusi terhadap apologet dan orang-orang kita dan gereja. Bukan masalah agamanya, bukan itu. Salah sekali orang yang mempersepsikan Galarua itu bela agama. Emangnya Galarua itu sama dengan FPI? Tidak, saya katakan tidak. Kita bukan itu. Jadi, Bung Beta, ini sudah terjadi di Indonesia. Siapa yang Bapak katakan itu, intelektual itu, dia penganut daripada Ikhwanul Muslimin, tapi menganut ajaran Wahabi. Siapa organisasi di Indonesia di mana dia berkembang dan mendapat dukungan secara undang-undang PKS, adalah PKS. Saya nyatakan itu PKS, silakan aja kalau dia keberatan. Ada data kok, saya bukan bicara dari pribadi atau hati saya, ada data. Dan itu terbuka. Kenapa negara diam saja begini? Maka selalu saya katakan, akar masalah daripada kerumitan dan kebobrokan negara ini adalah partai di Indonesia. Selama partai ini tidak dirubah, selama partai ini tidak dikontrol oleh suatu ketentuan peraturan undang-undangan, mengembalikan kedaulatan rakyat ke tangan rakyat, bukan sekarang kedaulatan rakyat itu dirampok oleh para parpol. Baru di situ Indonesia berubah. Sekarang Indonesia, bukan negara agama, bukan negara sekuler, lalu negara apa? Kalau mengikuti penjelasan Pak Ponto tadi, negara Pancasila. Pancasila yang mana? Kenapa tidak disebutkan negara dengan 5 dasar itu? Nah ini kan, jadi semua sumir gitu. Kalau bahasa Belanda bilang sumir, sengaja dibuat abu-abu. Nah jadi Bung Beta, beberapa beberapa organisasi di Indonesia yang sudah mereka terobos, Pak, sudah mereka kuasai. Satu, FKUB. Jadi jangan heran, Pak, FKUB itu sudah mandul itu. FKUB itu bukan forum komunikasi umat beragama, tetapi forum kehancuran umat beragama itu. Bukan kerukunan, kehancuran umat beragama. MUI, itu semua sudah gerakan radikal di situ semua. Maka MUI ini sepertinya negara dalam negara. NU sebagian besar mereka sudah mulai kuasai. NU juga sudah, ini bagaimana ini kan nggak ada kawan mereka. Muhammadiyah juga begitu. Hanya dua ormas besar yang mempunyai keprihatinan mendalam tentang gerakan mereka ini. Karena mereka juga sudah mulai dirongrong gitu. Nah, kalau soal Papua, Bung Teddy, sama itu. Jadi yang kita harapkan Papua, persatuan daripada mereka, tunjukkan bahwa misalnya itu, istilah-istilah merdeka itu jangan dikumandangkan, itu bumerang. Karena alasan menuntut merdeka, maka muluslah program daripada si khilafah ini masuk ke Papua, karena beralasan kepada pemerintah supaya jangan merdeka. Jadi harus lebih cerdik orang-orang Papua, jangan bicara merdeka. Tetapi kami menuntut kesejahteraan dan perlakuan yang setara dengan suku-suku bangsa atau provinsi lain di Indonesia. Jadi ini istilah-istilah ini siapa yang mengatakan merdeka dalam artian bukan wilayah, kan itu harus diperjelas. Jadi rumit Pak di Indonesia ini kalau kita tidak bisa membacanya dengan detail dan cermat. Saya berkeyakinan Pak Ponto ini tahu persis, tapi beliau dibatasi oleh
kode etik atau apa tidak bisa berbicara leluasa dengan beliau secara terbuka. Ya, itu kita paham lah. Saya 20 tahun dengan Pak Yoga Sugama, tetapi bukan formal. Ya, saya informal. Ya, di perusahaan dia di Pulau Buru, Pak. Dan saya banyak mendapat pengajaran dan pelajaran dari dia tentang militer dan kesetiaan kepada negara ini dan bagaimana membela negara. Saya banyak belajar dari beliau. Nah, jadi kenapa saya ngotot misalnya masyarakat di desa itu harus mendapat pembelaan? Saya belajar dari dia. Karena kekuatan daripada pertahanan di Indonesia itu ada di tangan rakyat Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia ini. TNI itu terbatas. Maka kalau dikatakan TNI itu adalah dari rakyat, betul itu. Jadi jangan sekali-sekali TNI maupun Polri menyakiti hati rakyat. Itu sama dengan dia membakar rumahnya sendiri. Ya, rakyat selalu mencintai TNI dan Polri, tetapi sekali-sekali jangan menyakiti hati rakyat dengan penegakan hukum, khususnya Polri. Kejaksaan, hakim menyalahgunakan penegakan hukum. Anda telah menyakiti hati rakyat. Nah, kami sekarang rakyat ini juga Galarua yang merupakan satu institusi yang legal mewakili kedaulatan rakyat berbicara dan memohon kepada TNI kembali ke jati diri negara kita Republik Indonesia. Kami membela lah, ya, tetap di belakang bapak-bapak, dan kami mempercayakan itu kepada bapak-bapak menyelamatkan bangsa dan negara ini, bapak-bapak TNI sana. Jadi itu Bung Beta. Terus dalam situasi ini kita harus bagaimana? Kita kan harus berkaca diri. Kemampuan kita itu Galarua di mana? Posisi kita Galarua di mana? Bagian yang bisa kita lakukan di mana? Ya, bagian yang bisa kita lakukanlah yang kita lakukan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada pada kita. Ya, di mana? Ya, hal-hal seperti yang tadi itu saya katakan itu. Di situ kita, karena ini memberi efek secara kekuatan sumber daya, ya, kekuatan apa? Kekuatan untuk secara fisik lah. Mungkin kita kecil, tetapi kan ada mass media, ada sosmed. Kita berjejaring dengan siapapun yang bisa nanti memblow up perjuangan daripada Galarua ini. Berjuang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi berjuang kepada kaum yang lemah seperti yang dikatakan oleh Pak Gajah Mada tadi. Jadi mari teman-teman, Bapak Ibu, mari bergandengan tangan, bekerja sama, pokoknya melangkah bersama. Kalau istilah fasis itu sebenarnya apa sih? Dalam artian positif itu fasis itu adalah persatuan. Kalau sekumpulan batang-batang kecil dikumpulkan jadi satu itu kan gampang itu susah dipatahkan. Dalam arti positif ya, tapi bukan totalitarianisme. Begitu Bung Beta saya tambah, saya tertarik dengan pembahasan Bung Beta karena ini berlanjut Pak, berlanjut terus ini sampai nanti Indonesia ini mereka akan kuasai karena itu adalah apa itu ya, sunnah bagi mereka, sunnah. Kita tidak bisa berharap agama bisa dipisah dari negara, justru agama yang mengatur negara. Bagi mereka itu ajaran mereka itu Al-Quran dan hadits mengajarkan itu. Tetapi tidak semua mereka menuruti itu secara literer, secara secara alfabetik. Harus ada analisa. Itulah makanya di Indonesia ini ada Islam moderat dan inklusif, ada Islam keras, ya ekstrim. Itu terbagi dua. Dan ini hantam-hantaman ini. Saling pengaruh-mempengaruhi. Nah, mereka itu Pak sudah menguasai hampir segala bidang. Menyusup. Ya, menyusup. Terus bagaimana? Ya, kembali lagi. Kita harus berjuang jangan sampai identitas nasional suku-suku di Indonesia ini digerus satu persatu. Percakapan yang materi yang disampaikan oleh Gajah Mada itu penting. Saya menyesal katanya kan. Jangan sampai begitu terulang. Saya menyesal memberikan. Itulah kehancuran daripada Majapahit. Terima kasih Bung Beta, terima kasih Pak Kwang. Ya, itu yang